menelan kalahan telak 0-3 di Stadion Pakansari, di Stadion Kebanggaan Masyarakat Cibinong, Bogor. Kabupaten Bogor. Nggak jauh juga dari rumahnya Pak Presiden Prabowo Oh juga, iya. dari Hambalang. Jadi Dari rumahmu juga nggak jauh kan? itu dia, dari Ya. Depok itu nggak jauh. Tapi kita harus mengakui keunggulan Vietnam yang memang tampil nggak bagus sih, cuman efektif, efisien, disiplin. Nggak bagus. Maksudnya itu gimana? Sampai Maksudnya, menang 3-0 itu nggak bagus gimana coba? dari cara mainnya nggak istimewa katanya, Oke. tapi bisa memanfaatkan kelengahan para pemain kita. Ya. Kayak main kita kayak kebingungan. Sementara Vietnam kayak nunggu, main sabar, kapan Indonesia salah disikat sama mereka. Wih. Jadi peluangnya makin berat nih untuk lolos ke semifinal karena harus menghadapi tuan rumah Singapura di laga terakhir penyisihan grup, laga penentuan, nggak ada kata seri, apalagi kalah. Indonesia harus menang. Mas Hasil gimana? Peluang kita lolos gak? Saya bukan nggak ngikutin bola dari pertama, cuman saya nonton aja tadi. Ini bajunya putih sama merah ketika tanding gitu kan. Semalam nonton tuh. Emang kenapa tuh? Saya nggak nonton. Emang kenapa kalau merah atau putih? Iya, merah putih kan, merahnya di atas, putihnya di bawah. Kita nggak tahu nih. Kemarin mereka baju Merah. Ayo, merah apa putih? Yo. Merah. Vietnam Indonesia putih kan kemarin. Kan tuan rumah. Itu yang pertama, itu pertandingan pertama, putih. Kemarin kita pakai merah. Merah kemarin. Harusnya di atas dong. Vietnam yang putih. Kenapa kita kalah? Ya. Merah putih itu merahnya di atas, putihnya di bawah. Itu merah putih. Merah kemarin timnas Indonesia. Nah, Walaupun memang ada anggapan kalau kita pakai putih-putih hampir sering dapat hasil bagus dibanding kalau putih katanya. Iya, memang bisa algoritmanya itu bisa sebenarnya bisa dicek gitu kan. Ada ini juga, ada penilaian juga kalau pakai putih-putih itu di sepak bola tuh pemain kelihatan lebih besar. Oh gitu. Psikologisnya lah itu. Iya. Padahal mah ukuran pemain sama aja sebenarnya, mau pakai baju apa, tapi psikologisnya katanya kalau pakai baju putih-putih pemain kelihatan besar tuh, mainnya biasa aja jadi kelihatan besar. Udahlah, kita pinggirin dulu hasil buruk timnas Indonesia. Mudah-mudahan di laga lawan Singapura nanti bisa dapat hasil terbaik, kita lolos ke semifinal. Walaupun Kalau kalah dengan Singapura ya selesai. Piala AFF 2026 di edisi 30 tahun PFF kita gigit jari karena dari tim-tim besar yang ada di Asia Tenggara cuma kita belum pernah juara. Yang salah siapa tuh? Hah? yang Gak ada yang salah, takdir. Kita mau berusaha sekeras apapun, mau takdirnya belum dikehendaki juara, ya bisa apa kita? Nah, pelatihnya udah diganti, pemainnya udah baru. Iya. Jadi siapa yang diganti kalau udah? Kenapa ya? Wasitnya udah ganti-ganti juga kan? Pasti wasit yang bukan itu aja kan? Wasitnya udah ganti, pemainnya udah ganti. Mesti diruat kan timnas kita. Maksudnya selalu ada aja gitu pengganjal gitu kita mau juara. Malaysia udah pernah sekali, Vietnam udah 3 kali, Thailand kita jangan tanya lah udah kali juara Raja Asia Tenggara kita. Tapi kan Timor Leste belum kan? Itu jadi kita selevel sama Timor Leste. Enggak. Kamboja. Enggak. Ya kalau emang dari Enggak. ukuran trofi ya iya kita masih emang. Oh gitu. Mereka ukuran trofi ya. Kalau ukuran trofi ya sama-sama 0. Tapi ya kita doain lah mudah-mudahan timnas bisa lebih bagus. Menang lawan Singapura, Kita lolos. Antara runner up atau juara grup, tergantung. Vietnam lawan terakhir dia lawan Kamboja. Kalau dia menang lawan Kamboja, otomatis dia yang jadi juara grup. Kita runner up. Lanjut ke semifinal. Semoga. Dalam beberapa waktu depan kita akan membahas beberapa narasi yang cukup liar nih di masyarakat, tengah masyarakat. Ada beberapa isu yang perlu kita bedah. Ya. Ini hoax atau fakta biar masyarakat nggak keliru lah. Ini percaya bahwa ini berita atau informasi benar atau informasi palsu. Oke, langsung kita yang pertama aja, Mas Adil. Ya, apa itu? Hoax
atau fakta nih? Polri katanya temukan bunker besar berisi 6.000 triliun di rumah Jokowi di Solo. 6.000 Wow. triliun kayak apa? Luasnya itu di bunker? segimana itu? Saya pernah dengar ya isu-isu ini ya. Udah Luasnya segimana lama. itu? Cuma nggak tahu kebenarannya. Kita bedah Mas Acil. Hoax atau fakta? Kalau itu adalah hoax. Ya, Sampai lupa kan. karena sebagai perbandingan aja, Kon. Ya. APBN kita itu dalam 1 tahun sekitar 3.000-an triliun. Berarti dua tahun APBD dan Dua APBN. Bayangin duit sebanyak itu ada di suatu daerah atau satu rumah, satu bunker. Gedenya segimana coba? Cash tuh lah ya. Uang Nah. cash 6.000 triliun. Ya, itu segedenya segimana. Nah, dari sisi logika itu saja, itu sudah nggak masuk akal. Ada di sebuah rumah duit 6.000 triliun gitu ya. Bisa bikin negara gitu ya. 6.000 triliun. Itu satu. Nah, Tapi kalau 6.000 triliun dibeliin kerupuk coba. makin bingung lagi naruhnya. Iya. Kebayang kan? Pabriknya aja nggak segitu mungkin ada pabrik kerupuknya. Dibeliin 6.000 triliun itu dibeliin kerupuk. Mungkin satu Indonesia penuh kali ya. Mandi kerupuk masyarakatnya. Nah, itu gambaran. Jadi memang ketika kita mencerna sebuah informasi, kita harus menggunakan akal kita untuk mencerna informasi itu terlebih dahulu. Ya. Sebelum kita kemudian menelan informasi itu mentah-mentah. 6.000 triliun itu nilai yang besar, walaupun di dalam berbentuk mata uang rial, dalam bentuk dolar Singapura maupun dalam bentuk dolar Amerika gitu ya. Nah, ketika itu disimpan di sebuah rumah, pasti itu akan ribet membawanya. Ngumpulinnya itu gimana? Berapa truk yang datang gitu ya? Pasti orang-orang di sekitarnya tahu itu apa. Itu Nah. apa curiga dong ya yang dibawa ke situ apa. Ya, berapa truk tronton Iya. yang dibutuhkan untuk membawanya. Dan itu sudah tidak masuk akal. Nah, ini adalah informasi yang beredar di TikTok, Facebook, di X juga ada yang menyebutkan mantan Presiden Jokowi ditemukan bunker sebesar 6.000 triliun di rumahnya. Itu versi yang dibikin oleh salah satu konten ini. Nah, pertama dari sisi logika itu tidak ada uang sebanyak itu nggak mungkin berada dalam satu rumah. Kemudian kita verifikasi lagi dari sisi kontennya, video yang beredar ini. Ini setelah dicek dengan Hive Moderation ataupun akun platform yang memeriksa keaslian sebuah video atau foto, ini adalah AI. Pergerakan orangnya itu kelihatan, kakunya kelihatan. Kemudian pakaian polisi, Bukan Indonesia ya. polisinya itu bukan pakaian, bukan Jelas coklat, Indonesia, iya, dan nggak jelas. bukan coklat ya, nggak ada embel-embel Polri. Polrinya di situ, dan jalannya pun kelihatan kaku, dan itu mengibaratkan tak ada keasliannya dipertanyakan. Nah, video ini aslinya itu tayang di salah satu akun di TikTok. Yang pertama kali tuh Ya, banyak ya views. salah akun di TikTok. Tapi memang kreatornya yang nulis pertama itu memang dia menyebut ini adalah AI. Langsung. Dia menyebut AI. Cuman video yang dibikin oleh pembuat akun ini, dia bikin kayak animasi memakai AI. Kira-kira judulnya Jokowi tamat gitu ya. Endgame. Ya, Kayak, Jokowi Endgame gitu. Apa namanya? Nah, Luar- tapi dia jelasin di situ ini adalah video AI. Nah, oleh pembuat akun yang ini, yang di belakang kita ini, itu menggabungkannya dengan video temuan di brankas yang ada di Cibubur, di Sentul. kasusnya X Jampitsus. Ya, yang 74 kilo gram emas dan uang dolar dan uang dolar Singapura juga ada ya, rupiah dan lain-lain. Digabung dan dinarasikan itu adalah temuan uang dinarasikan oleh si pembuat konten itu di rumahnya Jokowi. Dan itu setelah kita cek ini adalah murni informasi palsu karena fakta itu tidak ada. Bunker untuk 6.000 triliun itu nggak kebayang gedenya segimana. Dan ya fix ini adalah hoax.
Gitu, Kalau Mas Bukan. kalau dari Mas Asti lihat motivasi yang orang yang gabungin ini nih, ngegabungin dua video yang di atas sama yang Jokowi di bawah itu apa sih ya? Dia motivasi dia kalau dari pandangan atau dari penelusuran Mas Asnil, dia tuh sering emang ngebikin konten kayak gini, apa ada sebuah kebencian gitu kepada Bentar, Jokowi coba atau kita apa? cek ya. Jadi memang motif orang ketika membuat informasi palsu ini beragam ya. Ada yang Lucu-lucuan kan, dia emang nggak sengaja atau nggak sengaja, nggak tahu, cuma sekedar nerusin atau nge-share ulang gitu kan. kalau dilihat dari gaya dia membuat informasi ini dia sengaja ini disinformasi ya, mengambil video orang lain digabung dengan video temuan emas di Sentul itu. Digabung, dan ini memang dia punya maksud sengaja untuk menyampaikan kabar bohong ini. Padahal kalau yang video yang di bawahnya aja ini kan emang dia lucu-lucuan kali ya. Lucu-lucuan Yang di hanya bawah. untuk buat Terus AI gitu ya. ada orang lagi yang apa namanya kurang kerjaan, iseng nyatuin preskon apa namanya anggota Polri ya di atas, terus diganti ditambahin apa namanya judul yang geruduk Bangker Jokowi yang lebih Iya. besar dari ini. Jadi motif dia bikin disinformasi ini bisa jadi kebencian ya. Ya. Kebencian, ada lagi motif karena ingin cari dolar, Ya. view di Facebook, di TikTok dan yang lainnya misalkan ada motif itu. Nah, ini terindikasi motifnya bisa jadi dia nyari dolar plus memang memanfaatkan kebencian gitu ya. Karena banyak sekali kan ujaran kebencian kepada Joko Widodo ini gitu. Si akun ini sering nih ngerekap ngebikin-bikin kayak gini nih di akun ininya dia. Di Akun akun pribadi atau akun ini kayak anonim dia. Di akun ini memang banyak Dia bicara soal politik ya. Termasuk yang konten ini iya sama. Ada juga beberapa akun yang Itu emang dia memproduksi niat gitu ya. iya. Memproduksi konten yang sejenis ya, yang terindikasi hoax juga gitu ya. Dan indikasinya ya ini dia adalah cari dolar. Pencari dolar melalui Facebook Pro, itulah ini. Ya. Banyak aduh kalau cari Tapi kalau baca komennya aduh, percaya luar biasa banyak yang percaya. Cuman ada juga yang kemudian mempertanyakan medianya, yang di TikTok ini misalkan, hati-hatilah dalam nilai media karena yang bicarakan dan tulisan itu semuanya sudah hoax, gitu, rekayasa gitu. Nah, ada juga yang bilang, wah ini AI, udah bagus nih. Gitu. Tapi ada juga yang percaya, kira-kira komentarnya begini. Saya setuju banget kalau dimasukkan ke sel penjara seumur hidup tanpa remisi. Gitu. Jadi dia percaya Jokowi kayak dibawa oleh polisi, dia percaya. Jangan percaya bang, ini hoax bang. Ini hoax. Maksudnya awalnya mah yang bikin di bawah tuh yang sebenarnya Iya. lucu-lucuan. Ini kalau lucu-lucuan. masih zaman presidennya Jokowi, gue jadi komisaris kali ya, karena main di bank Bantuin formasi ya. ini. Iya. Saya jadi Bismillah komisaris. Gitu. jadi wakil komisaris juga nih saya. Oke, buat pemirsa Sobat Ainus dan pendengar Trijaya, soal apa namanya narasi geruduk Bangker Jokowi yang lagi besar, polisi geruduk bunker katanya ada bunker isinya 6.000 6.000 triliun. triliun. Itu nggak benar ya, kita pastiin hoax Mas Adel. Hoax. Nggak ada. Dan Nggak ada. kayaknya nggak mungkin juga 6.000 triliun 6.000 triliun. di dalam Bunkernya sebesar apa? Bunker seperti apa? Tujuh. Rumah pun mungkin ya. Iya, 74 kilogram emas saja yang ketemu di Sentul, bunkernya katanya gede katanya. Tapi nggak tahu bunker kayak apa. Bunkernya gede berapa? Bukannya aja pakai mesin khusus kan, pakai gerinda kan. Iya, manggil dari Bogor tuh yang tukang kunci.